Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia, alhamdulillah pada malam yang berbarakah ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya kita bisa melanjutkan kembali taklim kita dan dars kita di setiap hari Jumat, malam Sabtu. Maka yang perlu kita ingat dalam perjalanan kita, setiap hamba yang dia semakin besar perjuangannya dalam menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam menegakkan akidahnya, di dalam menegakkan imannya kepada Allah dan juga kepada Rasulnya, di dalam menegakkan imannya kepada Allah dan Rasulnya, maka di sana akan ada ujian, cobaan yang sangat besar pula. Manakala Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya kepada kita, maka di sanalah janji kemenangan, janji berupa ketenangan hati, kenikmatan hidup, kemudian janji keamanan dan kebahagiaan kelak nanti di surganya insyaallah taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia, kita melanjutkan pembahasan kita masih di kitab Syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh beliau Al-Ustaz Yazid ibn Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Dan kita masuk pada bab yang ke-6, bab yang ke-6, yaitu bab tentang syarah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, maka disinilah kita masuk ke pembahasan intinya, yaitu pembahasan syarah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah berjalan di atas prinsip-prinsip
yang sangat kokoh, yang jelas dalam keyakinan. Jadi ahlu sunnah berjalan di atas prinsip-prinsip yang kokoh dan jelas dalam keyakinannya, dalam amalnya, dan juga dalam perilakunya. Jadi ahlu sunnah keyakinannya, amalnya, perilakunya kokoh dan jelas. Prinsip-prinsip ini diambil dari kitabullah, yaitu Al-Quran Al-Karim, dan juga diambil dari sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih, baik yang mutawatir maupun yang ahad. Dan serta prinsip-prinsip ini pula dibangun di atas pemahaman salaful ummah, dibangun di atas pemahaman salaful ummah, yaitu pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, dari para tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi inilah prinsip-prinsip yang ditegakkan oleh ahlu sunnah wal jamaah dalam keyakinan mereka, dalam amal mereka, dan juga perilaku mereka, yang dibangun di atas Al-Quran dan juga As-Sunnah yang sahih, baik yang mutawatir maupun yang ahad, dan juga dibangun pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah ini di atas pemahaman salaful ummah, yaitu pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam kita mengamalkan dan memahami Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita butuh pemahaman yang benar di dalam memahaminya dan juga mengamalkannya. Maka pemahaman tersebut yang paling lurus dan tegak di atasnya petunjuk nabinya dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka inilah landasan dari prinsip akidah ahlu sunnah. Maka prinsip-prinsip ini telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara lengkap, dan tidak boleh seorang pun mengada-ngadakan sesuatu berkenaan dengannya, berkenaan dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah ini. Tidak boleh apa? Mengada-ngadakan, karena telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jelas dan lengkap. Dan menyangka bahwa hal itu termasuk agama tanpa ilmu. Kenapa? Mengada-ngadakan sesuatu yang berkenaan dengan prinsip-prinsip akidah ahlu sunnah ini merupakan apa? Menyangka kalau kita mengada-ngadakan lagi atau menambah lagi, maka ini merupakan sangkaan bahwa hal itu termasuk agama tanpa ilmu. Oleh karena itu ahlu sunnah berpegang teguh dengan prinsip-prinsip ini, menjauhi lafaz-lafaz yang diada-adakan, dan berkomitmen dengan lafaz-lafaz yang syar'i. Jadi di dalam prinsip akidah ahlu sunnah wal jamaah, maka mereka hanya mencukupkan apa yang datang dari nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga dari para salafus salih, dari mulai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga para ulama yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Jadi mereka sangat menjauhi lafaz-lafaz yang baru, yang tidak pernah dikenal oleh mereka, yang tidak pernah dikenal oleh pendahulunya, atau yang tidak pernah ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi mereka mencukupkan dan berkomitmen dengan lafaz-lafaz yang syar'i, yang datang dengannya lafaz dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Maka di dalam buku ini penulis menjelaskan prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnah. Ada yang penulis sebutkan secara global, ada juga yang terperinci, baik yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar keimanan maupun cabang-cabangnya, dengan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana pemahaman salafus salih, sebagaimana pemahaman para salaf. Maka prinsip-prinsip tersebut akan dijelaskan pada poin-poin berikut ini insyaallah taala. Yang pertama yang dijelaskan pada pembahasan bab yang kelima ini atau ke-6 ini, maka yang pertama adalah agama Islam adalah agama kebenaran, agama yang hak, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Agama Islam adalah agama yang hak, agama yang benar, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka kita mencoba untuk mengenali apa agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW ini. Maka Islam secara bahasa, kalau kita masuk kepada penjelasan para ulama, maka Islam menurut definisi secara bahasa, maka maknanya adalah al-istislam wal inqiyad, yaitu berserah diri, tunduk atau patuh. Itu makna secara bahasa, berserah diri, tunduk atau patuh. Maka kalau kita memahami Islam itu hanya sebatas berserah diri, sebatas tunduk dan patuh, maka ini baru hanya sebatas pengertian atau sebatas kita berislam dari sisi apa? Bahasa saja. Atau kita menegakkan Islam hanya baru sampai pada pengertiannya secara bahasa. Adapun secara istilah, maka para ulama menjelaskan pengertian Islam secara syar'i, secara istilah, yaitu Islam yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Apa yang dimaksud dengan Islam tersebut? Maka di sini definisi Islam berada pada dua keadaan, karena nanti pembahasan Islam itu akan selalu bergandengan dengan pembahasan iman. Maka yang pertama, apabila Islam disebutkan sendiri tanpa diiringi dengan kata iman. Jadi ketika kita membahas Islam atau disebutkan di sana dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah, namun bersendiri kata atau kalimat Al-Islam tanpa disebutkan padanya kalimat iman, kata iman, maka pengertian Islam di sini mencakup seluruh agama, atau dengan kata lain mencakup
pembahasan iman juga. Jadi ketika Islam disebutkan sendiri, maka pembahasan Islam, pengertian Islam itu mencakup pengertian iman. Jadi Islam mencakup keseluruhan agama, baik berupa usulnya, pokok-pokoknya, maupun furuknya atau cabang-cabangnya, berupa seluruh masalah akidah, ibadah, keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Maka ini pengertian Islam, manakala kata Islam ini bersendiri dari iman. Jadi pembahasan iman masuk dalam pembahasan Islam ketika bersendiri. Jadi pengertian ini menunjukkan bahwa Islam adalah pengakuan dengan lisan, meyakininya dengan hati, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua yang telah ditentukan dan ditakdirkan. Jadi Islam adalah apa? Pengakuan dengan lisan, meyakininya di dalam hati, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua yang telah ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Allamah Ar-Raghib Al-Asfahani dalam Mufradat Al-Fadhil Quran, dan juga sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Hafidz Ibn Ahmad Al-Hakami dalam kitabnya Ma'arijul Qabul. Dalam kitabnya Ma'arijul Qabul. Jadi Islam, poin yang pertama di sini, pengertian Islam yang pertama yaitu apa? Bahwasanya Islam adalah pengakuan dengan lisan dan meyakininya dengan hati, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua yang telah ditentukan dan ditakdirkannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang nabinya Ibrahim alaihissalam di dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 131. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Idz qala lahu rabbuhu aslim." Ketika Rabb Ibrahim, yaitu Allah Azza wa Jalla, berfirman kepadanya, "Aslim," tunduk patuhlah, atau berserah dirilah. Maka Ibrahim alaihissalam menjawab, "Aslamtu li rabbil alamin." Aku tunduk patuh kepada Rabb semesta alam. Maka ketundukan, kepasrahan Nabi Ibrahim alaihissalam di sini mencakup di dalamnya seluruh apa? Seluruh agama. Mencakup pembahasan iman, yaitu ketundukan hati atau pengakuan dan lisan tadi, kemudian ketundukannya dengan hati dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan dan takdirkan. Dan ada juga yang mendefinisikan atau yang menjelaskan tentang Islam sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dalam kitabnya syarah atau dalam kitabnya Al-Usul Ats-Tsalatsah atau Tsalatsatul Usul. Beliau menjelaskan definisi Islam dengan al-istislamu lillahi bit-tauhid, berserah diri kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah dengan mentauhidkannya, dengan mengesahkannya. Wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaatinya, dengan melaksanakan ketaatan
kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala perintah dan larangannya. Walinqiyadu lahu bitta'ah. Kemudian wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan serta membebaskan diri atau berlepas diri dari perbuatan kesyirikan dan juga pelaku kesyirikan, dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ini pengertian Islam ketika kata Islam ini bersendiri dari kalimat atau kata iman. Maka maknanya tadi mencakup seluruh agama. Jadi Islam kalau bersendiri dari kata iman, maka maknanya mencakup seluruh agama. Atau dalam kata lain mencakup pembahasan iman, dari pengakuan dengan lisan, kemudian meyakininya dalam hati, dan berserah diri dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan dan takdirkan di dalam syariatnya. Itu dengan menjalankan ketaatan atas segala perintah dan larangannya. Kemudian ditambah dengan apa? Berlepas diri dari segala macam bentuk kesyirikan dan juga dari pelaku kesyirikan. Ini makna Islam yang pertama. Kemudian makna Islam yang kedua, berarti ketika Islam itu bergandengan dengan kata iman. Kalimat Islam ketika bergandengan dengan atau disebutkan bersamaan dengan kata iman, maka yang dimaksud dengan Islam adalah perkataan dan juga amal-amal yang zahir, amal-amal yang lahiriah, yang dari atau yang diri dan hartanya terjaga. Jadi Islam adalah perkataan dan amal-amal lahiriah yang diri dan hartanya terjaga dengan perkataan dan amal-amal tersebut, baik dia meyakini Islam ataupun tidak. Jadi ketika seseorang itu telah menampakkan keislamannya, baik dia meyakininya maupun tidak, maka dia apa? Telah ada pada dirinya apa? Islam tersebut. Sedangkan kata iman berkaitan dengan amalan hati. Jadi kalau amal atau kalau iman, kalau Islam itu berkaitan dengan apa? Perkataan dan amal lahiriah. Adapun iman, maka ini berkaitan dengan amalan hati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Orang-orang Arab Badui mereka mengatakan amanna, kami telah beriman. Namun Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya untuk mengatakan kepada mereka, qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, lam tu'minu, kalian belum beriman, kalian belum beriman, walakin qulu aslamna, akan tapi ucapkanlah oleh kalian apa? Kami telah Islam, kami telah tunduk. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, dikarenakan iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Dikarenakan apa? Iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Karena iman ini harus ditumbuhkan dengan ilmu. Harus ditumbuhkan dengan ilmu. Adapun keislaman
maka ini sebuah keharusan ketika dia setelah mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka ketika seseorang itu mengucapkan kalimat syahadat ini, maka otomatis dia masuk Islam dan dinyatakan sebagai seorang muslim, walaupun dia belum mengamalkan amalan-amalan syariat Islam. Nah, baru dia belajar, dia menguatkan dirinya, mengokohkan keislamannya dengan mengenali, mempelajari agamanya, memahaminya, dan dia berusaha untuk mengamalkannya, menegakkannya dengan beriringnya waktu. Baru Allah Subhanahu wa taala jadikan iman tersebut masuk ke dalam hatinya. Karena di sini jelas sekali, qul lam tu'minu, katakan kepada mereka kalian belum beriman, walakin qulu aslamna, akan tapi katakanlah oleh kalian kami telah Islam, kami telah tunduk, kami telah masuk Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena karena keimanan itu belum dimasukkan ke dalam hati kalian. Karena sekali lagi, iman ini ditumbuhkan dengan ilmu dan pemahaman yang benar, yang dengannya akan menumbuhkan keimanan yang akan tertanam di dalam hati dan akan menjadikan dia sebagai seorang mukmin yang akan mencintai Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Atau sebelum itu, maka dengan Islam Allah Subhanahu wa taala mengakhiri serta menyempurnakan agamanya yang dianut umat nabi-nabi sebelumnya. Jadi dengan Islam inilah Allah Subhanahu wa taala menutup seluruh agama dan Allah telah menyempurnakan agamanya yang dianut umat nabi-nabi sebelumnya. Maka dengan Islam pula Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kenikmatannya dan meridhai Islam sebagai agama. Jadi kesempurnaan nikmat ini terkumpul di dalam agama Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaannya hanya kepada agama Islam. Maka agama Islam adalah agama yang benar dan satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Agama atau kepercayaan selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kata pluralisme agama. Agama yang banyak dan semua agama sama. Maka pluralisme menyatakan bahwasanya agama semua sama, maka ini merupakan kebatilan yang tidak datang padanya penjelasan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat yang 19, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang benar, satu-satunya agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Adalah Islam. Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam yang didakwahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam yang ditutup dengannya kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-85, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan." Dan barang siapa yang mencari
agama selain agama Islam. Dan barang siapa yang mencari agama selain dari agama Islam, falan yuqbala minhu, maka sekali-kali dia tidak akan pernah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala darinya agamanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia kelak di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Dikatakan merugi karena apa? Dia menjadikan agama, atau dia sudah beragama tapi dia tidak beragama dengan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan dan didakwakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menjadi orang yang paling merugi, karena dia sudah lelah, sudah letih, tapi dia apa? Diberi azab, dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita fahami sebaliknya dari ayat yang mulia ini, maka orang yang paling beruntung, orang yang paling berbahagia, baik ketika dia di dunia maupun di akhirat, adalah orang yang menegakkan Islam yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka lah orang-orang yang paling apa? Bahagia, orang yang paling beruntung. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada seluruh manusia untuk memeluk agama Islam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh manusia. Jadi risalah Muhammad ini berlaku untuk seluruh umat. Sesudah diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seluruh manusia, semua manusia yang hidup sesudah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapati kewajiban untuk mengikuti nabinya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah perintahkan ini, dan Allah jadikan ini perkara yang wajib untuk diikuti oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam firman-Nya surat Al-A'raf ayat 158. Allah katakan, "Qul," katakan wahai Muhammad, "Ya ayyuhan nasu." Allah katakan di sini dengan kata wahai sekalian manusia. Maka ketika disebutkan kalimat an-nasu, maka masuk di sini seluruh manusia. Berarti apa? Seruan ini untuk seluruh manusia. Dan Allah perintahkan kepada nabinya untuk katakan kepada seluruh manusia, "Inni," aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rasulullahi ilaikum." Sebagaimana yang Allah firmankan di sini, aku adalah utusan Allah yang diutus kepada kalian semuanya. Inni Rasulullahi ilaikum jami'a. Aku adalah utusan Allah yang diutus kepada kalian semuanya. Maka ini menunjukkan bahwasanya seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban dan akan ditanya, siapa nabi dan rasul yang diutus kepada kalian. Dan manakala seorang hamba tidak memenuhi panggilan nabinya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun tidak sanggup untuk menjawabnya. Maka ini penegasan dari firman Allah Subhanahu wa taala
yang Allah Subhanahu wa taala katakan, inni rasulullahi ilaikum jami'an, sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang diutus kepada kalian semuanya. Berarti kalau Allah perintahkan kepada nabinya untuk mengabarkan bahwasanya aku adalah utusan Allah yang diutus kepada kalian semuanya, maka berarti semua manusia diperintahkan dan wajib untuk mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh, yang miliknya lah, yang milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. La ilaha illa huwa, tidak ada ilah yang hak untuk disembah dengan benar melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Yuhyi wa yumit, dialah zat yang menghidupkan, yang maha menghidupkan dan mematikan. Fa'aminu billahi wa rasulih, maka di sini perintah lagi. Maka di sini apa? Perintah datang lagi memerintahkan kepada kita semuanya untuk beriman. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, An-Nabiyil Ummi, Nabi kalian yang ummi, alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi, yang Nabi tersebut beriman kepada Allah dan firman-Nya. Wattabi'uhu, maka disinilah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang ditujukan kepada seluruh manusia. Maka ikutilah kalian semuanya Nabi kalian, Rasul kalian, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'allakum tahtadun. La'allakum tahtadun. Mudah-mudahan kalian mendapatkan petunjuk. Dan kalimat la'allakum di sini, ini kalau diartikan ke dalam bahasa kita lagi-lagi tadi artinya apa? Mudah-mudahan, semoga kalian mendapatkan petunjuk. Barang siapa yang mengikuti dan beriman kepada nabinya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia berusaha menegakkan keimanannya dengan sebenar-benarnya, maka apa? Kalimat la'allakum tahtadun, ketika Allah Subhanahu wa taala katakan la'allakum, maka ini menunjukkan kepastian. Pasti kalian mendapatkan apa? Petunjuk. Barang siapa yang beriman dengan nabinya dan rasulnya Muhammad, dan dia berusaha mengikuti apa yang dibawa oleh nabinya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti dia akan mendapatkan apa? Petunjuk. Itulah petunjuk. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita dan teguhkan kita di atas petunjuknya, yaitu mengikuti petunjuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kita beragama Islam ini, dan tidak mengikuti petunjuk yang lainnya. Karena apa? Jawabannya satu, la'allakum tahtadun, pasti kalian akan mendapatkan petunjuk. Dan jawaban ketika kita berpaling dari iman dan ketaatan kepada Rasulnya Muhammad SAW, berarti pun sebaliknya, pasti kalian apa? Tidak akan mendapatkan petunjuk. Berarti kalau tidak mendapatkan petunjuk berarti apa? Pasti kalian tersesat, menyimpang. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia, kemudian
Firman Allah Subhanahu wa taala ini juga seiring dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi," dan demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, di tangan Allah Subhanahu wa taala, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidaklah mendengar seorang atau seorang pun dari umat ini, Yahudiyun wala Nasraniyun, baik dia adalah seorang Yahudi maupun Nasrani, thumma yamutu, kemudian dia beriman setelah mendengar kabar kenabian dan kerasulan Muhammad, siapapun mereka, kemudian dia mati, walam yu'min billadzi ursiltu bihi, kemudian dia tidak beriman, tidak mau memenuhi panggilan dan seruan nabinya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan walam yu'min billadzi ursiltu bihi, dan tidak mau, dan ia tidak mau apa? Beriman dengan risalah yang aku diutus dengannya, illa kana min ashabin nar, melainkan Allah masukkan mereka ke dalam golongan penghuni neraka. Niscaya ia termasuk penghuni neraka. Pasti dia akan menjadi penghuni neraka. Maka mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berarti membenarkan dengan penuh penerimaan dan kepatuhan pada seluruh apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya membenarkan semata, bukan hanya membenarkan semata, tapi harus diiringi dengan apa? Penerimaan dan kepatuhan. Kita menerima dan patuh, berarti apa? Kita menerimanya dan berusaha mengamalkannya, menegakkannya di dalam diri kita. Oleh karena itu, oleh karena itulah Abu Talib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk orang kafir, yaitu orang yang tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib, beliau adalah kafir dan tidak dikatakan apa? Beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita tahu bahwasanya beliau, yaitu Abu Talib, membela, bahkan membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membela dan membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan di sini, dan ia membenarkan pula bahwa Islam adalah agama yang terbaik, tapi dia tidak apa? Tidak mau mengikuti, tidak mau menerima dan mengikutinya, mengamalkannya, menegakkannya. Maka agama Islam mencakup, maka oleh karena itu apa? Agama Islam mencakup seluruh kemaslahatan yang terkandung di dalam agama-agama terdahulu. Jadi di antara keutamaan dan kemuliaan Islam, maka di dalam agama Islam ini mencakup seluruh kemaslahatan yang terkandung di dalam seluruh agama.
yang terdahulu, yang datang sebelum Islam. Maka Islam memiliki keistimewaan. Di antara keistimewaan Islam yaitu senantiasa cocok dan sesuai untuk setiap masa, tempat, dan umat. Sesuai dengan setiap masa, tempat, dan umat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam firman-Nya surat Al-Maidah ayat 48, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi." Dan kami telah turunkan Al-Qur'an kepadamu dengan membawa kebenaran. Dan kami telah turunkan Alkitab berupa kebenaran. Musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan kitab-kitab atau membenarkan apa yang terdahulu dari kitab-kitab. Wa muhaiminan 'alaihi, dan sebagai pemutus perkara dari kitab-kitab terdahulu. Sebagai apa? Hakim, di mana kita tidak lagi diperintahkan untuk mengikuti kitab-kitab terdahulu, dan kita diperintahkan hanya untuk mencukupkan dengan apa yang ada dan datang padanya Al-Quran Al-Karim. Dan ini merupakan kebenaran yang ada di dalam Al-Quran. Maka di dalam Al-Quran semuanya adalah kebenaran. Dan kebenaran ini mencakup kebenaran yang pernah ada dan telah ada di dalam agama-agama terdahulu. Maka kita tidak butuh lagi kepada agama yang terdahulu, karena semuanya sudah ada di dalam Al-Quran. Ini diantara apa? Kandungan yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 48 ini. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi. Maka kita hanya diperintahkan untuk mencukupkan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena seluruh kebenaran, semua kebenaran yang pernah ada di dalam agama-agama yang terdahulu, yang sebelum Islam, maka sudah ada di dalam Al-Quran. Maka Islam dikatakan cocok dan sesuai di setiap masa, tempat, dan kondisi umat. Maksudnya adalah berpegang teguh kepada Islam tidak akan menghilangkan kemaslahatan yang dibutuhkan oleh umat. Berpegang teguh kepada Islam tidak akan menghilangkan kebaikan-kebaikan yang dahulu pernah dirasakan oleh umat-umat sebelum Islam. Maka kebaikan tersebut, kemaslahatan tersebut akan tetap dirasakan manakala kita berpegang teguh dengan apa? Islam. Bahkan dengan Islam umat akan menjadi baik, akan menjadi sejahtera, akan menjadi aman dan sentosa. Karena apa? Keamanannya, kesejahteraannya, kebaikannya itu lebih sempurna dengan kita berpegang teguh dengan agama Islam. Karena agama-agama yang terdahulu telah mengalami penyimpangan dan perubahan. Tetapi harus diingat bahwa Islam tidak tunduk terhadap masa, tempat, dan kondisi umat sebagaimana yang dikehendaki oleh sebagian orang.
Islam itu tidak tunduk terhadap masa, tempat, dan kondisi umat. Tidak terbatas, tidak dibatasi dengan masa, tempat, dan kondisi umat, sebagaimana yang dikehendaki oleh sebagian orang. Jadi apabila umat manusia menginginkan keselamatan di dunia dan di akhirat, maka mereka harus masuk Islam dan tunduk dalam melaksanakan syariat Islam. Kapanpun, dimanapun, kita hanya butuh dengan Islam. Kita akan mulia dengan Islam. Kita akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, keamanan hanya dengan berislam, dengan agama Islam. Maka agama Islam adalah agama yang benar. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kemenangan kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada agama ini dengan baik. Namun dengan syarat mereka harus mentauhidkan Allah, menjauhkan diri dari segala macam bentuk kesyirikan, dan menuntut ilmu syar'i, dan juga mengamalkan amal yang saleh. Dan ini sebagaimana di dalam surat Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala katakan, wal 'asr innal insana lafi khusr. Sungguh manusia sungguh-sungguh dalam keadaan kerugian, dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman. Berarti maknanya kecuali orang-orang yang beriman di sini kecuali orang-orang yang dia berislam. Karena iman ketika disebutkan sendiri maka masuk di dalamnya juga Islam. Sebagaimana ketika Islam disebutkan sendiri mencakup makna iman, maka di dalam ayat ini disebutkan sendiri kata iman, maka mencakup makna Islam. Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan yang dibangun di atas Di atas ilmu. Yang dibangun di atas ilmu, karena tidak akan mungkin seseorang itu beriman kepada Allah dengan benar, dengan iman yang benar, kecuali kecuali dengan ilmu. Kecuali dengan ilmu. Maka illal ladzina amanu di sini disebutkan oleh para ulama kita bahwasanya makna iman di sini yang pertama adalah ilmu. Karena dengan ilmu yang benar, pemahaman yang benar, itulah yang akan membuahkan keimanan. Kemudian wa amilus shalihat, mereka menegakkan amal saleh, amal yang dibangun di atas ilmu. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala di sini dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun." Dan dialah Allah yang telah mengutus rasulnya. Dan yang dimaksud rasulnya di sini tidak ada lain. Ketika Al-Quran di situ berbicara kepada rasulnya, maka yang dimaksudkan adalah Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dialah Allah yang telah mengutus rasulnya bil huda, dengan membawa petunjuk Al-Quran, wa dinil haq, dan agama yang hak, agama yang benar. Disebutkan di sini al-huda yaitu Alkitab dan As-Sunnah. Wa dinil haq di sini maknanya al-amalus salih. Amal saleh. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Untuk dimenangkan, agar Allah Subhanahu wa taala tampakkan, Allah menangkan di atas seluruh agama. Liyudhhirahu
'ala ad-dini kulli. Allah tampakkan agama Islam ini, Allah menangkan agama Islam ini di atas seluruh agama. Dan ini sebuah keniscayaan di mana Islam itu mengungguli seluruh agama-agama. Dan yang menyatakan bahwasanya Islam adalah agama yang paling benar adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik mereka tidak senang, walaupun orang-orang musyrik membencinya, maka tetap Allah akan tampakkan Islam menjadi agama yang paling benar. Agama kebenaran, agama yang di dalamnya berupa kebenaran dan membawa kebenaran. Dan juga sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 55. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah Subhanahu wa taala telah janjikan bagi orang-orang yang beriman di antara kalian. Maka ini Islam, jadi ketika dikatakan sekali lagi wa'adallahu alladzina amanu minkum, Allah janjikan bagi kalian yang beriman, maka di sini masuk adalah makna Islam. Mereka yang mewujudkan Islam yang sesungguhnya dengan ilmu, dengan amal, dengan ilmu, iman dan amal. Wa amilus shalihat, dan mereka beramal saleh. Karena amal saleh tidak akan pernah tegak melainkan dengan iman yang benar. Maka Allah katakan la yastakhlifannahum fil ardi. Maka Allah akan kuasakan mereka. Allah akan jadikan mereka berkuasa di bumi. La yastakhlifannahum fil ardi. Allah akan jadikan mereka berkuasa di bumi. Maka bumi ini akan Allah kuasakan, akan Allah berikan kekuasaannya kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman dan menegakkan amal saleh. Kama stakhlafal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah telah kuasakan kepada orang-orang sebelum kalian, kepada orang-orang sebelum mereka. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan teguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Jadi Allah akan tegakkan, Allah akan kokohkan agama Islam ini. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan Allah akan gantikan rasa takut mereka dengan keamanan. Maka orang-orang yang mendapatkan jaminan keamanan, ketenangan, kebahagiaan adalah orang-orang yang beriman dengan iman yang benar. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Yang mereka, orang-orang yang beriman ini, mereka hanya mengesahkan aku di dalam ibadah. Mereka adalah orang-orang yang hanya beribadah kepadaku, mentauhidkan aku. La yusyrikuna bi syai'a. Mereka tidak pernah menyekutukan aku, tidak pernah melakukan kesyirikan kepadaku sedikit pun juga. Wa man kafara ba'da dzalika, maka siapa yang kufur sesudah keimanan, sesudah datangnya keimanan, faulaika humul fasikun, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia, ayat yang mulia ini sangat jelas sekali
dan sangat tegas menjelaskan kepada kita bahwasanya kebahagiaan, ketenangan, keamanan yang sesungguhnya akan Allah berikan bagi orang-orang, bagi hamba-hambanya yang beriman kepadanya, bagi hamba-hambanya yang beriman kepada Rasulnya Muhammad SAW, dan bagi hamba-hambanya yang menegakkan Islam dan iman yang benar. Maka Islam di sini disebutkan adalah sebagai agama yang sempurna dalam akidah dan syariatnya. Jadi Islam adalah agama yang sempurna dalam akidah dan syariatnya. Dan untuk penjelasan tentang bentuk atau diantara bentuk kesempurnaan agama Islam, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Enggak barangkali yang dikatakan. Nah, agama selain Islam itu berguna manusia. Agama selain agama Islam, agama terbagi menjadi dua: agama samawi, agama sinai. Agama samawi berarti agama yang di sana Allah Subhanahu wa taala turunkan padanya wahyu. Seperti Yahudi, atau agama yang turun atau yang diutus dengannya Nabi Isa, Nabi Musa, kemudian nabi-nabi yang sebelumnya, kemudian Rasul yang pertama Nuh alaihissalam. Itu juga membawa agama dan syariatnya sendiri. Maka agama ini merupakan agama yang Allah turunkan. Berarti agama ini juga agama kebenaran, tapi di zamannya masing-masing, di masanya masing-masing. Jadi agama tersebut yang dibawa oleh para rasul sebelum Muhammad SAW, agama kebenaran semuanya. Dan satu, Islam juga. Islam juga. Namun apa? Ini berlaku sesuai di masa masing-masing. Kemudian ditutup dengan apa? Agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Berarti agama selain yang Allah turunkan ini, berarti agama apa? Yang dibuat oleh manusia. Adapun yang sekarang, yang masih ada sekarang, yang tersebar saat ini dari agama-agama ini, maka ini asalnya memang apa? Ada apa? Kitabnya, ada rujukannya, namun telah dicampur tangan oleh tangan manusia, sudah dirubah, sudah dibuat-buat, dan tidak ada lagi satupun dari agama-agama tersebut yang apa? Yang masih otentik, yang masih murni. Semua sudah dirubah oleh pendeta-pendeta mereka dan oleh rahib-rahib mereka dan orang-orang alimnya mereka. Dan ini kalau kita tanyakan kepada mereka, mereka akan mengaku hal itu. Dan agama sampai detik ini yang masih terjaga kemurniannya hanya agama Islam. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan bahwasanya agama Islam inilah apa? Agama yang dengannya Allah tegakkan nanti hari kiamat. Berarti apa? Agama Islam inilah yang akan tetap ada sampai hari kiamat. Agama yang
dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan tadi seluruh agama tadi sesudah diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, maka mereka harus berislam dengan Islamnya Muhammad, Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itu apa? Tidak cukup lagi asyhadu an la ilaha illallah. Karena apa? Seluruh agama yang Allah turunkan semuanya mendakwakan asyhadu an la ilaha illallah. Tapi apa? Harus diiringi dengan apa? Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, atau asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka dengan itulah apa? Islam mereka menjadi sempurna dengan ketundukannya dan meninggalkan agamanya yang terdahulu. Allah Ta'ala besar. Tentang itu di luar Ya. Nabi dan amal timbangan. Amal timbangan kalau misalnya sama, itu tempatnya di mana? Timbangannya sama. Keburukannya sama, kebaikannya sama. Amal kebaikannya sama dan amal keburukannya sama. Tempatnya kan dua, di neraka dan di surga. Kalau sama, kita di mana tempatnya? Kalau sama, andai kata sampai sama betul, maka ini kembali kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seseorang itu masuk surga bukan semata karena amalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan hamba ke dalam surganya murni karena rahmat Allah, murni karena apa? Karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah masukkan seorang hamba tanpa amal pun boleh nggak bagi Allah? Bisa. Maka kalau kita timbang lagi, kalau ada seperti itu, maka ini kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam sebuah ayat yang menjelaskan tentang seseorang yang melakukan kesyirikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampunkan orang-orang yang melakukan dosa kesyirikan. Allah tidak mengampuni hambanya yang mati dalam keadaan kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi Allah akan apa? Memberikan ampunan bagi mereka yang tidak melakukan kesyirikan, bagi yang Allah kehendaki. Bagi yang Allah kehendaki. Kalau kita lihat di dalam ayat ini, mana yang lebih berat? Ma duna dzalika liman yasha. Dia mati dalam keadaan kemaksiatan, di bawah level syirik. Berarti sampai mati dia masih dalam keadaan apa? Kemaksiatan. Berarti kalau kita timbang, mana timbangannya? Beratan mana? Tapi apa? Allah katakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah ampunkan bagi mereka yang Allah kehendaki. Maksudnya apa? Berarti siapa saja yang mati tidak dalam keadaan kesyirikan, tidak dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau Allah ampunkan dia masuk surga. Kalau Allah kehendaki dihukum dulu. Itu maknanya.
Maka untuk menyikapi hal ini, Allah Ta'ala dan Musa'ab, maka kita tidak usah terlalu fokus memperhatikan ini amal kita seberapa. Nah, sudah fokus kita untuk beramal semampu kita, memperbaiki amal kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lebih penting lagi yaitu sekecil apapun amal tadi, maka kita berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apalah artinya amal itu besar, tapi tidak mengikuti petunjuk dan sunnah Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Besar dalam pandangan manusia, tapi tidak di sisi Allah. Tapi sekecil apapun amal dan kita mengerjakannya karena apa? Iman dan ittiba kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti petunjuk sunnah Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam, persis sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itulah amalan yang nilainya luar biasa. Amalan yang nilainya luar biasa. Ini yang perlu kita bangun dari diri kita. Kita mulai memperbaiki amal. Mulai ini tidak bisa langsung bersemuanya. Mulai yang paling kecil dulu, yang paling ringan yang bisa kita amalkan. Mulai dari salat kita. Yang paling penting, kita berusaha untuk mewujudkan keikhlasan kita yang sebenar-benarnya dengan menegakkan tauhid. Kemudian kita berusaha mengamalkannya, mengikuti contoh, mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Karena apa? Kalau ada dari sholat kita ini saja yang kita kerjakan dengan ikhlas dan betul-betul mengikuti petunjuk Nabi-Nya SAW dan diterima, Masya Allah, sudah itu mengalahkan semuanya. Maka di sini yang kita diminta untuk berjuang dan berusaha di sini. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala wafatkan kita di atas Islam dan juga di atas sunnah. Mudah-mudahan ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, dan kita memohon taufiknya dan bimbingannya dan juga inayahnya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan kita di atas Islam dan juga di atas sunnah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.